Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmat-Nya kita bisa hadir bersama-sama kembali dalam pengajian Selasa sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Shalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita serta orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yaitu yang melemahkan iman. Jadi saya ingin membahas apa saja yang bisa melemahkan iman kita. Iman itu bisa lemah, ya. Iman itu juga bisa semakin kuat, ya. Nah, kita ingin mencari jawaban apa yang menyebabkan iman kita bisa lemah. Kita nanti akan mendapatkan jawabannya dari penjelasan ini. Hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Kalau kita andaikan tubuh kita itu bisa lemah bila kita itu misalnya tidak makan, gitu ya. Tubuh kita bisa lemah bila kita itu tidak minum, ya. Tubuh kita bisa lemah bila kita itu tidak sehat atau sakit. Lemah tubuh kita itu. Orang sakit itu tenaganya itu kurang jauh, gitu ya. Kalau dengan orang sehat itu agak berbeda, ya. Namun juga orang sakit badannya pada sakit semua, digerakkan juga sakit, gitu. Iman pun seperti itu, ya. Iman kita itu bisa lemah, ya. Walaupun kita juga tahu bahwa iman itu juga bisa semakin kuat. Nah, kalau kita sudah punya iman, itu sejatinya iman kita itu harus kita jaga agar dia itu tetap kuat, ya. Nah, ternyata ada hal-hal yang bisa menyebabkan iman itu menjadi lemah, ya. Dan kalau iman kita itu lemah, nah itu berpeluang kita itu semakin jauh dari Allah, ya. Iman kita lemah, bahkan bisa kita itu murtad atau keluar dari Islam. Orang-orang yang pindah agama itu karena imannya lemah, ya. Hanya karena materi, ya. Hanya karena uang, hanya karena dijanjikan hidup lebih enak. Jadi karena imannya lemah, dia tidak jaga akidahnya, akhirnya dia rela keluar dari Islam. Hanya karena pernikahan, menikah dengan orang yang bukan Islam, karena imannya lemah, dia rela meninggalkan agama. Nah, kita ingin tahu betul itu apa yang bisa melemahkan iman itu. Paling tidak ada 5 hal yang menyebabkan iman kita itu lemah. Yang pertama adalah terlalu sibuk mengurus harta, keluarga, dan anak. Jadi kalau iman kita itu ternyata bisa lemah kalau kita terlalu sibuk mengurus keluarga, mengurus harta, dan mengurus anak-anak kita. Misalnya urusan harta, ya. Kok ibu nggak datang ke pengajian? Wah, saya punya toko, tokonya saya jaga. Kalau saya tidak jaga tokonya, nanti saya nggak ada pemasukan uang. Lagi saya nggak hadir. Tapi kan pengajiannya sekali-sekali, Bu. Iya, kalau sekali-sekali pun. Tapi kalau saya tinggalkan, kalau saya cepat tutupnya, saya nggak mendapatkan untung yang banyak. Sehingga saya harus libur. Saya rugi.
berarti kita itu iman kita lemah hanya karena sekali-sekali kita lebih awal menutup tokonya atau dijaga oleh anak kita atau keluarga kita yang lain, tapi kita nggak mau hadir ke pengajian. Ini contoh. Atau nanti ada orang yang nanya, kok ibu-ibu nggak pernah hadir pengajian sholat jamaah di masjid? Oh, saya di rumah itu banyak pekerjaan. Kalau saya jamaah ke masjid, nanti paling tidak waktu yang saya gunakan ke masjid setengah jam. Sementara pekerjaan yang setengah jam itu banyak yang bisa saya lakukan. Sehingga orang tersebut dia lebih memilih mengurus urusan hartanya daripada ia mengurus urusan ibadah. Saya tanya ibu, apakah hidup kita ini semuanya sholat sepanjang jam? Kan tidak ya. Sholat subuh tadi setengah 5, sholat zuhurnya nanti jam 12. Kan lama jaraknya. Bisa kita untuk bekerja. Kita bisa makan sehari itu 3 kali, bahkan bisa lebih. Tapi sholat itu nggak berubah. Sholat fardu itu 5 kali dalam sehari semalam. Mengerjakan pun tidak lama. Kalau ke masjid kita misalnya datang menjelang iqomah misalnya ya, itu nanti kita selesai imam sholat, paling kita di masjid 10 menit. Kalau kita rata-rata 5 waktu kita sholat ke masjid, berarti kita hanya memakan waktu 50 menit. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita 1 kali 24 jam. Ada waktu 33 jam 10 menit. 23 jam 10 menit untuk urusan-urusan selain ibadah sholat. Kenapa saya katakan sholat? Karena yang rutin kita lakukan kan sholat fardu ya. Kalau puasa Ramadan kan cuma sekali setahun. 50 menit cuma kalau kita sholat di masjid jamaah. Lalu kalau ada orang, saya sibuk, saya nggak sempat ke masjid, saya sibuk, nggak sempat saya ikut pengajian. Pengajian juga tidak ada yang tiap hari pengajian dari Masjid Al-Firdaus, nggak tiap hari itu pengawasannya, kan tidak. Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Maka kalau kita sibuk terlalu mengurus harta dunia kita, nah berarti itu iman kita termasuk iman yang lemah. Ada kita diingatkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran, bukan Rasulullah ya. Firman Allah dalam Al-Quran yaitu surat Ali Imran ayat 14 ya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantarah minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwama wal an'ami wal harth. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Apa maksudnya ayat ini? Ternyata kita sudah diberikan perumpamaan oleh Allah bahwa kita melihat kecintaan yang berlebihan kepada wanita, maksudnya pada pasangan kita masing-masing. Kalau laki-laki pada wanita-wanita yang disukainya, kemudian kecintaan yang berlebihan kepada anak-anak kita, kemudian kecintaan kita kepada harta benda dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kalau kita sekarang bukan kuda pilihan lagi, mobil ya. Nah, mobil kita, binatang ternak itu ya kalau kita punya banyak ternak. Kalau sawah dan ladang kalau kita punya banyak properti berupa tanah misalnya kan. Ibu punya tanah di sana luasnya sekian meter ya, 1000 berapa gitu, ratusan berapa gitu. Kadang-kadang kecintaan kita pada harta itu membuat kita itu melupakan hal-hal yang lebih penting dari itu. Padahal yang namanya harta itu tidaklah kita bawa mati. Tidak ada yang kita bawa harta yang mati. Tetapi yang diinginkan oleh manusia itu kecintaan yang berlebihan kepada harta, keluarga, kemudian
kemudian apa namanya emas, perak, ya, perhiasan-perhiasan yang harganya mahal, kendaraan-kendaraan yang mahal, sehingga itu melupakan keimanan kita kepada Allah. Lalu yang kedua, yaitu yang melemahkan iman yang kedua, jauh dari sifat keteladanan. Apa maksudnya jauh dari sifat keteladanan? Dia itu tidak bisa menjadi teladan bagi keluarganya dan tidak mencari teladan yang baik bagi dirinya untuk orang lain. Jadi tidak bisa dia itu memiliki teladan, tidak memberikan contoh kepada orang lain dan juga tidak mencontoh kebaikan orang lain. Kalau bisa, apalagi sebagai orang tua ya, kita tuh teladan bagi anak-anak. Misalnya anak-anak bilang, oh saya mah menjadikan ibu saya sebagai teladan saya. Kenapa? Ibu saya itu sabar gitu kan. Kalau misalnya terjadi pertengkaran kecil dengan ayah gitu kan, ibu saya diam aja gitu, nggak pernah membalas. Itu teladan gitu kan. Sekarang itu kan mencari teladan yang kayak gitu itu susah. Bapak nyengak, ibu balas nyengak gitu kan. Ibu nyengak, bapak juga lebih keras lagi gitu kan. Nah, jadi itu tidak teladan buat. Makanya keluarga-keluarga yang broken home itu ya, yang berantakan itu, kenapa? Karena melihat tidak ada teladan di rumahnya. Coba dilihat anak-anak jalanan yang diwawancarai itu, banyak itu di sosial eksperimen itu ya. Contoh-contoh yang bisa kita lihat di YouTube, di media segala macam, banyak itu. Kenapa kamu di jalan? Kamu nggak punya ayah ibu? Ada. Kenapa kamu nggak tinggal di rumahmu? Ayah ibuku sibuk dengan urusannya, sehingga saya nggak mendapatkan kasih sayang. Akhirnya saya pergi dari rumah. Coba. Bukan mereka nggak punya orang tua. Anak-anak itu kan terlahir dari rahim seorang ibu, masa lahir dari kedua pisang? Nggak mungkin. Ada orang tuanya, tapi betapa banyaknya anak-anak yang seperti itu di jalanan, hidup di jalanan. Ya. Nah, maka kita sebagai orang tua itu memang harus dituntut menjadi teladan bagi anak kita. Saya nggak akan mengajari ibu-ibu menjadi teladan bagi anak. Saya kira ibu lebih banyak asam garamnya daripada saya, gitu kan. Bagaimana caranya kita memberikan teladan supaya anak kita itu menjadi baik. Anak yang biasa gosok kalau ngomong, biasa halus kalau ngomong, itu biasanya karena meniru orang-orang yang di rumahnya. Orang yang di rumahnya siapa? Ayah dan ibu. Tapi kalau anak itu tidak bisa bertata krama yang halus, itu biasanya juga di rumahnya tidak diajarkan dengan tata krama yang halus gitu. Jadi cerminannya di situ. Nah, kalau kita misalnya bisa memberikan teladan itu, kalau bahasa agamanya itu bahasa Arab itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Jadilah kita contoh teladan yang baik. Dan kita juga meneladani kebaikan-kebaikan orang lain. Misalnya seperti ini ibu ya, ada ibu misalnya melihat, wah saya ini sudah cukup rajin nih rasanya masjid. Misalnya bagi ibu ya, tapi ada jemaah lagi yang lebih rajin dari saya. Kenapa ya dia rajin? Wah ini bagus untuk dicontoh ini. Misalnya ya. Terus ada ibu yang sering ke ke majelis taklim. Saya juga masih jarang. Kenapa dia rajin begitu? Wah ini bisa jadi contoh nih. Dia bisa, saya juga bisa, kayak gitu. Ada orang-orang secara ekonomi ibu sama dengan ibu, tapi dia tiap tahun dia kurban misalnya. Wah dia tiap tahun kurban, saya cuma sekali-sekali aja. Nah, kalau dia penghasilannya segitu, suaminya kerjanya segitu, dan secara ekonomi dia biasa-biasa aja, dia bisa, saya juga bisa. Jadi kita bisa mencari teladan itu pada orang lain. Ya kan ada orang, wah saya ingin berubah kayak si Anu, saya ingin baik kayak si Anu. Tapi kadang-kadang itu cuma keingin, tapi nggak pernah diwujudkan. Kamu rajin ya sholat tahajud, aku ya pengen jadi. Kamu sholat tahajud gimana? Setiap malam aku jadi ya pengen. Dan nyoba belum. Harap ada, mau ada, tapi nggak pernah dipraktekkan gitu. Kan kita kan salut itu. Sholat tahajud rajin ya, oh iya. Apa resepnya? Kan kita kan nanya kan. Resep sholat tahajud itu mudah. Jadi kalau pengen sholat tahajud tengah malam bangun tidur ya tidurnya lebih cepat. Tidur jam 9, nanti jam 1, jam 2 bangun.
Gimana cara bangunnya? Gampang, pasang alarm HP-nya. Kalau enggak alarm tubuh, apa alarm tubuh? Biasanya pengen pipis gitu kan. Itu bangun lalu kita sholat tahajud. Dan ada orang yang istiqomah seperti itu. Kita mencontoh itu seperti itu. Jadi kita menjadi teladan bagi keluarga kita dan kita meneladani kebaikan-kebaikan orang lain. Dan kalau kita misalnya jauh dari keteladanan itu, jauh dari memberikan teladan kepada anak istri kita atau suami, jauh dari meneladani orang yang baik, berarti iman kita dipastikan lemah. Lalu yang ketiga yang melemahkan iman itu adalah jauh dari majelis ilmu. Nah, jadi kalau iman yang lemah itu jauh dari majelis ilmu. Seperti apa? Ya seperti pengajian ini, Bro. Jauh tuh dia nggak pernah hadir. Bagi dia berat untuk datang ke majelis ilmu. Ini kan majelis ilmu. Ibu bisa mendengarkan kajian pada Selasa sore ini. Kita bisa saling berdiskusi, berbagi informasi. Kan banyak yang kita dapatkan. Tapi ingat, tidak semua orang yang mau seperti itu. Kalau kita dekat ke majelis ilmu, tuh insya Allah kita itu akan banyak yang kita dapatkan. Paling tidak dalam masalah ibadah. Kenapa ibu ibadahnya gitu? Oh, saya kalau Ustaz saya mengajarkannya seperti ini. Oh ya, ada dasarnya. Tapi kalau misalnya sholat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, zakat ikut-ikutan, ya nggak ada dasarnya dalam melaksanakan ibadah. Ya. Karena banyak orang melaksanakan ibadah itu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena hanya ikut-ikutan. Orang sholat, dia sholat, tapi dia nggak tahu kamu sholat. Yang bacaan sholatmu apa? Ya aku yang melu koman kamil ini gitu kan. Diundang ngaji, misalnya ada pengajian di tetangga, hadir, kamu baca apa? Ya nggak baca apa-apa. Ya kenapa? Oh nggak bisa ngaji. Padahal kalau nggak bisa ngaji, saya sering katakan, misalnya ada bapak diundang ngaji gitu ya, di rumah orang pengajian sama-sama baca surah Al-Kahfi kah, Al-Waqi'ah, surah Yasin. Kamu ngapain? Saya mendengar aja, saya nggak bisa ngaji. Untungnya dalam Al-Quran disebut orang yang membaca Quran dan orang yang mendengarkan bacaan Quran sama-sama dapat pahala. Minimal dia mau hadir. Kenapa? Karena itu hadir di majelis ilmu. Paling tidak, ini udah nggak bisa ngaji, nggak pernah hadir di pengajian, gitu kan? Dan tidak mau belajar untuk baca Al-Quran. Yang keempat adalah terlalu banyak makan dan tidur. Nah, ini. Ibu, kalau kita banyak makan, setelah banyak makan apa yang terjadi? Ngantuk. Itu memang pasti itu. Makanya coba ibu kalau kita berbuka terlalu banyak kita makan, itu ke masjid itu males itu. Ngantuk bahwa mana seharian kita puasa ya. Ini paling kerasa itu bulan Ramadan, paling kerasa banget ya. Perut ngadek udah abot gitu kan, mau berdiri aja udah berat. Gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak kita ngisi. Padahal kan kalau kita puasa, pola makan kita misalnya 3 kali sehari itu bisa tetap dia buat untuk puasa ya. Misalnya makan waktu berbuka itu sedikit dulu, nanti habis isya, habis tarawih kita makan lagi sedikit gitu. Jangan dipol-polkan ya. Begitu berbuka itu ya, aduh, semua yang ada itu pengen disikat gitu. Ya, jadi yang menyebabkan iman lemah itu banyak makan itu betul. Orang banyak makan malas itu, makanya iman kita lemah. Mau sholat malas, mau ibadah malas, mau ngaji malas. Masa baca Al-Quran aja baru beberapa ayat udah gini-gini aja. Gimana coba ya? Karena terlalu banyak makan kita. Ya, buktikan saja kalau kita terlalu banyak. Kalau saya ceramah depan ibu-ibu ini, saya masalah ini tidak ada masalah karena ibu-ibu itu paling menjaga pola makan ya. Cuma yang tidak bisa ibu jaga adalah ibu ketika punya anak kecil, ketika makanan anaknya nggak habis. Nah, daripada eman itu diamankan oleh ibu toh. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi yang mubazir itu sungguhnya itu saudaranya setan. Lalu itu ibu-ibu wajar kok Pak, aku lemu timbang dibuat mubazir ya. Begitu anak udah gede-gede tidak lagi itu, karena tidak makan sisa makanan anak.
Tapi rata-rata ibu tuh makannya sedikit yang saya tahu. Bapak makannya banyak Bu ya. Tahu mungkin perutnya mau gede khususnya kali ya. Jadi saya perhatikan kalau makan kuliner itu ibu, bapak, kawan-kawan itu, bapak makan oke dewe. Kalau ibu itu atau hanya diambil itu pun lauknya dikit gitu ya. Mulanya kalau ibu bisa, nasi sedikit ya. Ya, jadi itu, mari kita makan itu secukupnya. Makanlah kita saat kita lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah ini yang agak susah, ini berhenti sebelum kenyang. Biasanya kita baru mandek kalau sudah kenyang. Lebih tandanya umur ngerti gitu, sebelum atau setelah gitu. Agak susah memang. Tapi sebenarnya porsinya saja. Sebenarnya itu bagus ibu ya, makan apalagi makanan kita tuh nasi. Nah ini kaitannya dengan kesehatan ya. Nasi itu ternyata itu mengandung gula tinggi. Apalagi nasi panas. Ya nasi panas dan hangat itu lebih tinggi kadar gulanya ibu. Kalau masih dingin malah enggak, dikit kadar gulanya. Sementara saya nggak bisa makan nasi dingin saya. Ya. Kalau nggak hangat saya nggak mau makan dari dulu kayak gitu. Oh nasi kudu panas. Ternyata itu kadar gulanya itu tinggi, gitu ya. Nah kita kadang-kadang justru, nah Indonesia itu kesalahannya kali ya. Kalau di kita ikannya itu sedikit ya, nasinya banyak. Kalau di luar negeri yang banyak lauknya, dagingnya, tapi nasinya sedikit. Nah ini yang menyebabkan kita kalori kita terlalu banyak dan gula kita tinggi. Ya wajar lah, kita daging ya mahal ya, ikan juga mahal, terus sego aja semokeh gitu kan. Sehingga nanti nasi yang masuk ke tubuh kita itu banyak. Lanjutannya dan tidur ya. Jadi yang melemahkan iman kita itu terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur. Kalau kita banyak tidur, otomatis kegiatan kita berkurang. Kalau kita banyak tidur, otomatis ibadah kita berkurang. Coba kalau ibu-ibu kita, misalnya kita mau ibadah sholat subuh, tapi tidur kita nggak mau terganggu. Subuh itu jam berapa? 4:30. Saya bangunnya jam 6 saja. Akhirnya apa? Ibadah kita lewat waktu afdol ya. Waktu sholat subuh itu 4:30, kita baru bangun jam 6. Sudah terang gitu kan. Berkurang kan ibadah kita jadinya kan. Mau sholat duha juga, saya kerja nggak sempat saya sholat duha gitu kan. Jam segitu saya baru pergi berangkat kerja. Ada yang ke tokonya, ada yang ke kantornya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke tempat kerja dimanapun itu. Sehingga kita terlalu banyak waktu kita disita oleh tidur kita. Nah, siang masih pakai tidur siang. Kalau anak muda nyebutnya boci, ya, bobok siang. Bahasa anak muda ya. Aku mau boci gitu kan. Ada juga yang bilang itu bocang gitu ya. Bobo cantik, ibu biasanya ya. Kalau bogan tidak ada bobo ganteng gitu ya. Nah, masih ada kita kadang-kadang, saya sehari itu minimal harus tidur 2 jam, masya Allah. Kita tuh nggak bakal sakit, nggak tidur siang tuh ibu. Justru yang bagus malam itu tidur kita lebih awal. Pukul 9 kita tidur, pukul 10 kita tidur, itu udah bagus itu. Daripada kita siang tidur, malamnya tidur jam 11 ke atas. Itu justru nggak sehat. Dan biasanya menurut teori, kalau kita tidur siangnya lama, malam susah tidur. Terakhir yang kelima, tenggelam dalam urusan dunia. Tenggelam, maksud tenggelam itu apa? Sibuk aja ngurus urusan dunia. Misalnya apa? Kalau dia di partai, dia sibuk untuk mencari suara, caranya terjadi. Kalau bisnis sibuk bagaimana keuntungan dicari yang sebesar-besarnya. Kalau dia orang pejabat sibuk untuk bagaimana caranya pangkatnya naik lagi gitu kan. Sehingga nanti jabatannya semakin tinggi. Kemudian dia juga sibuk mencari kehormatan agar dia dihormati oleh orang lain. Itu dunia ya.
Kalau kita misalnya sibuk urusan kerja, oke kita sibuk bekerja, tapi secukupnya. Kadang-kadang ada orang bekerja itu sampai tidak memikirkan jam istirahatnya, sampai dia bekerja tuh lupa makan gitu ya, sampai dia tuh lupa refreshing. Kita juga butuh piknik loh Ibu. Ya kalau kita nggak piknik tuh dunia tuh sempit loh gitu ya. Tapi kalau habis kita piknik kan seger ya, banyak cerita. Oh kemarin enak ya kita pergi ke sini, oh alamnya bagus ya, cuci mata kita seger, itu penting sesekali ya. Jadi jangan kita berpikir itu hidup tuh serius saja, jangan. Hidup cuma sekali, nikmati juga hidup itu, gitu ya. Kalau ibu punya uang, pergi sama teman-temannya kemana, gitu ya, rihlah, gitu ya, wisata, gitu ya. Nggak harus jauh, nggak harus mahal, tapi buat kita senang. Jangan hanya memikirkan kerja saja gitu. Sehingga yang dipikirkan itu hanya urusan kerja. Kemudian memikirkan bagaimana kedudukannya terhormat, dimuliakan, sehingga urusan-urusan akhiratnya dilupakan. Ya, dunia itu nggak selamanya kita dengan pangkat itu. Makanya saya perhatikan ibu-ibu ya. Kalau ada orang yang menjadikan kedudukan itu segala-galanya, begitu dia nggak punya kedudukan, dia itu kayak kehilangan ya. Kalau teori psikologi namanya post power syndrome. Jadi begitu dia nggak menjabat lagi, dia merasa nggak berguna. Makanya kalau orang-orang pensiunan nih, PNS itu atau ASN itu dibekali untuk punya usaha, biar dia lebih punya kesibukan. Tapi begitu dia pensiun, biasa ke kantor, biasa dihormati orang, biasa sibuk, lalu nggak punya pekerjaan, bingung gitu ya, malah stres dia pensiun itu jangan sampai. Karena kita seakan-akan wah saya harus bekerja, saya harus dihormati, sekarang saya nggak dihormati lagi, kok hidup saya rasanya tidak berguna gitu kan. Saya sering katakan bahwa jabatan kedudukan itu ibarat kita memakai baju. Adanya saatnya kita memakainya, ada saatnya kita melepasnya. Tak mungkin kan baju itu kita pakai selama-lamanya ya kan. Harus kita cuci, harus kita ganti baju kita. Kalau tadi bajunya pejabat, besok bajunya di rumah saja gitu kan. Sudah beda gitu ya. Walaupun saya juga melihat ada kawan-kawan itu ketika pensiun dia enjoy, malah senang. Jadi dia sekarang saya senang ngantar anak cucu saya gitu kan, di rumah saya berkebun gitu kan, nanam bunga, itu positif itu. Tapi ketika ada yang cerita gimana pada pensiun, malah bingung ya, ngomong gitu. Aku kerja selain PNS ora iso gitu ya, nyawa ora iso, kebun juga iso gitu. Susah kayak gitu tuh. Ya. Kenapa? Karena tadinya sibuk mengurus pekerjaan jabatan segala macam, sehingga begitu dia nggak punya jabatan, dia merasa shock, ya, dia merasa jatuh. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, ada kalanya kita nanti sibuk, nah ada kalanya kita istirahat, dan saat kita istirahat kita nikmati. Kalau misalnya sudah pensiun, ya kakek nenek saya perhatikan, bah kok masih ke sawah gitu kan, akan ada anak-anaknya sudah mandiri semua, wah masih ngomong putu gitu kan, nggak ada istilah pensiun orang kita itu. Jadi malah anaknya pergi jadi TKW, cucunya ditinggal sama simbahnya, bukan sama simbahnya. Maka wajar kadang-kadang kalau anak itu nggak terurus. Ya namanya simbah sepuh ya, dia sudah nggak bisa memperhatikan semaksimal dia masa muda gitu. Nah, makanya wajar kalau orang Indonesia itu tidak ada pensiunnya, tidak mengenal istilah pensiun. Buktinya orang yang bertani, yang berkebun, saya perhatikan, kalau sudah tua itu dia masih bekerja, produktif gitu loh ya. Nah, kalau kita misalnya produktif seperti itu sih bagus. Tapi jangan lupakan juga saat kita tua itu saatnya kita menikmati hasil yang pernah kita dapatkan saat kita bekerja dulu. Jadi kita misalnya sudah punya tabungan, itu istilahnya di tua itu kita tinggal mantap itu makan tabungan, gitu kan.
Jadi kita sudah punya tabungan, kita makan tabungan itu kita gunakan untuk bersenang-senang, ya. Bersenang hal positif. Kita pergi kuliner, kita pergi jalan-jalan, kita pergi silaturahmi kemana-mana. Misalnya mereka menikmati di hari-hari tuanya itu untuk memperbanyak refreshing juga, memperbanyak ibadah juga, memperbanyak kawan sehingga mereka tidak stres di masa tuanya. Nah, jadi yang kelima ini Ibu, janganlah kita itu tenggelam terlalu dalam ke dalam urusan dunia. Dunia ini hanya sementara, tidak selamanya kita di dunia ini. Pikirkan juga akhirat kita. Kenapa? Karena dunia yang sementara itu, nah kita juga harus menikmati hidup di dunia itu. Makanya doa kita itu kan bukan hanya bahagia di akhirat, tapi bahagia juga di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadi kalau kami bahagia di dunia dan jadikan juga kami bahagia di akhirat. Kan enak itu kan. Ya di dunia yo bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, bila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.